Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Minggu kelima Lent tanggal 21 Maret. Tuhan Allah Maha Pengampun. Kita nikmati setiap ibadah kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran, mengarahkan kepada Tuhan. Termasuk handphone kita diamkan, silentkan atau matikan, sehingga tidak ada gangguan kita menghadap Tuhan. Dengan tenang teduh dan tidak ada suara untuk berbicara, supaya yang lain dapat hikmatnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin. Kasih Tuhan ajaib, mengangkat kita dari kegelapan kepada terang, dari anak dunia ini kepada anak Tuhan. Status yang luar biasa. Mari kita pujikan ajaib benar. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilangmu tak bercela. Cemas sekarang ku lega, syukur bebanku tak lepas, berkat di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku, anugerahku pegang erat dan aman pulangku. Dengan bangkit berdiri, meski Satan hendak di sorgamu lihat, rasanya baru sekejap, memuji namanya. Amin. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata.
Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dengan duduk dan bersimpuh di kaki Tuhan, kita akui segala pelanggaran kita. Dia yang tahu tersembunyi sekalipun siap mengampuni dosa kita. Mari akui dan terbuka. Bersama-sama kita doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupakan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman penyegar iman bagi kita, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Amin. Mari kita doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan cukup bagi kita, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Yang mau bertobat ditebus
Dengan bergantian atau responsoria, mari kita baca Mazmur 51 ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dan melakukan apa yang kau anggap benar, supaya ternyata engkau adil dalam urusanmu, bersih dalam Hukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan kebenaran Dan dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah aku bukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah hatiku dengan roh yang teguh. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi. Dengan yakin dan teguh kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel Ibrani 5 ayat 5-10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi iman besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah iman untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratapan tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat daripada yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin. Warta jemaat, pada minggu ini
Pimpinan jemaat pengurus dan jemaat GMI Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah GMI Immanuel Banjarmasin. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan, dan ikatan roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan, pranikat dan pernikahan, baptisan dan sidi, serta pemakaman dapat menghubungi Bapak Pendeta dan HP tertera. Dari Panitia Kebaktian, puasa Prapaskah dimulai pada tanggal 7 sampai Minggu Paskah. Selama Maskah Paskah kita melakukan puasa, dan pada minggu depan tanggal 28 bulan Maret kita sudah memasuki Minggu Palma atau Palmarum, mengingatkan kita tentang masa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem menjelang kesengsaraan dan kematiannya. Sehubungan dengan minggu kesengsaraannya, maka rangkaian ibadah Passion, Kamis Putih, Jumat Agung yang disiapkan gereja kita seperti berikut ini. Mari kita hadir dan dengan semangat Paskah kita merenungkan setiap karya keselamatan Tuhan bagi hidup kita. Berita duka cita telah dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Sabtu. Bapak Pendeta, Bapak DS Pendeta Johansen Silalahi, MTH Demin, pimpinan distrik 2 wilayah 2 Lampung, di Rumah Sakit Abdul, Bandar Lampung. Jenazah dibawa hari ini ke Pematang Siantar untuk pemakaman. Kiranya keluarga besar boleh dihiburkan. Kita turut mendoakan. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, anggota jemaat yang berulang tahun bulan Maret adalah Bapak Berton Ellison Sitompul, dan kami menghimbau jemaat untuk menginformasikan melalui WA ke Bapak Pendeta atau saya tanggal ulang tahun keluarga kita masing-masing untuk didoakan dan untuk kita rayakan setiap akhir bulan. Kelas meeting sesuai dengan tujuan kelas meeting, yaitu sebagai sarana pemuritan untuk bertumbuh dalam rohani bagi anggota jemaat, maka kelas meeting dimekarkan sebagai kelompok-kelompok kecil pemuritan. Silakan jemaat bergabung dengan kelompok yang ada, kelas meeting anak sekolah minggu, kelas meeting dewasa bagi orang tua, dan kelas meeting pemuda-pemudi. Kelas meeting pemuda-pemudi yang diberi nama Nazaret usai ibadah minggu. Dari Komisi PAK, ujian CD akan diadakan hari Jumat pukul 5 WITA via Zoom. Bagi yang lulus angkat CD akan diadakan hari Jumat tanggal 2 April di ibadah Jumat Agung. Dari seksi sekolah minggu seperti biasa menghimbau semua orang tua ikut tergabung menggerakkan anak-anak kita untuk kita memberitakan firman melalui WA online yang disiarkan oleh grup sekolah minggu. Seksi pemuda-pemudi, Persekutuan Pemuda-Pemudi via Zoom pada hari Sabtu pukul 7 WITA. Mari kita ajak semua pemuda-pemudi ikut tergabung di dalamnya. Dengan pokok doa dan bacaan Alkitab kita lakukan untuk mengasihi Tuhan dan gereja Tuhan GMI Immanuel Banjarmasin. Secara khusus kita berdoa untuk GMI Immanuel Banjarmasin dalam perpanjangan kontrak pada bulan April ini akan habis. Mari kita berseru kepada Tuhan yang mencukupkan segalanya. Berita kehadiran dan persembahan minggu lalu, mari kita dengan semangat terus mengajak orang sekeluarga kita dan teman rekan-rekan kita yang dapat kita ajak, dan persembahan ucapan syukur janji iman
serta persepuluhan dan persembahan lainnya untuk sosial dan PPHB dapat diwartakan dalam yang tertera di halaman ini. Jadwal pelayan ibadah, mari kita persiapkan dan memberikan yang terbaik untuk pelayanan Malam Passion sampai Jumat Agung dan Minggu Paskah. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Emma. Dipersilahkan. Jika ada yang ingin memberikan persembahan pujian sebelum persembahan, nanti kita dapatkan lagi. Kita semua tak habis-habisnya, selalu baru. Dan kita pujikan namanya, karyanya yang luar biasa. Jika engkau ingin diselamatkan, besar kuasanya darah Tuhan. Besar kuasanya darah Tuhan. Jika engkau ingin diselamatkan, ada kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Jika engkau ingin dibebaskan, besar kuasanya darah Tuhan. Jika engkau ingin diselamatkan,
kuasa darah Tuhan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa, berseru kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadikan kami sebagai umat-Mu, menjadikan kami sebagai biji mata-Mu. Atas perkenanan-Mu ya Allah, Engkau boleh mengizinkan kami hari ini untuk datang kepadamu, secara khusus untuk menyerahkan segala sesuatu yang menjadi kerinduan hati kami ya Bapa. Bukan karena kami layak ya Tuhan, bukan karena kami mampu ya Bapa, tetapi hanya mengandalkan darah-Mu saja ya Bapa, kami boleh datang kepadamu. Oleh karena itu Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu, kiranya Tuhan boleh berkenan mendengarkan seruan kami pada saat ini ya Bapa. Saat ini kami berdoa kepadamu Bapa, kami percaya Tuhan akan boleh terus memberikan pertumbuhan, memberikan kesehatan rohani kepada setiap jemaat Tuhan. Bahkan juga kami boleh berdampak Bapa, dimanapun Tuhan mempercayakan kami, melalui kehidupan kami Bapa, yang boleh Tuhan terus perbaharui hari lepas hari. Kami juga menyerahkan kepadamu ya Tuhan, untuk setiap usaha, pekerjaan, jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan terus memberkati, bahwa Tuhan terus campur tangan ya Bapa. Biarlah boleh semakin nyata di setiap karya Tuhan melalui usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Kami juga menyerahkan kepadamu Bapa, untuk anak-anak yang sedang sekolah maupun yang sedang kuliah. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberikan pikiran yang baik dan konsentrasi yang baik, sehingga anak-anak-Mu yang sedang dalam masa studi boleh memahami, boleh mengerti setiap pembelajaran yang diikuti ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kepadamu untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada bulan ini ya Tuhan. Biarlah hikmat yang daripadamu boleh terus nyata di dalam kehidupannya. Setiap kerinduannya boleh nyata Bapa, dan nama Tuhan saja dipermuliakan di dalam kehidupannya. Tuhan, kami berseru kepadamu Bapa, untuk perpanjangan sewa ibadah kami di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan melihat, bahwa Tuhan turut campur tangan untuk memberikan yang terbaik ya Bapa. Kami tidak pernah ragu akan kuasa Tuhan, akan campur tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh menikmati setiap anugerah-Mu, dan gereja-Mu di tempat ini Tuhan boleh terus menjadi saksi-Mu Bapa. Demikian juga untuk rencana pemilihan pengurus periode 2021-2023 yang akan diadakan pada bulan Mei ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah mempersiapkan anak-anak-Mu untuk ambil bagian di dalam kepengurusan ini ya Tuhan. Biarlah campur tangan Tuhan boleh terus melembutkan setiap anak-anak-Mu Bapa, dan boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan kuasa yang daripadamu. Bapa, kami serahkan juga kepadamu untuk mahasiswa-mahasiswi Papua yang ada di Banjarmasin ini ya Tuhan. Ada saudara Franz, Yohanes, Kubert, Roni, Maya, dan teman-teman yang lain Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah mereka boleh terus menikmati Engkau di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak hanya saja belajar di tempat ini, tetapi dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi para pemimpin yang takut akan Tuhan di masa depan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga kepadamu untuk kelas meeting yang sudah terbentuk di tengah-tengah gereja-Mu ini. Biarlah hati kami boleh terus mau dibentuk oleh Tuhan. Kami mau terus belajar bersama-sama, bertumbuh di dalam pengenalan yang baik akan Tuhan melalui setiap kelas meeting ya Tuhan.
kami juga menyerahkan berseru Bapa kepadamu untuk anak-anakmu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh Bapa, yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Ada Bapak Pendeta Erwin Daud ya Bapa. Bapak yang baik, kami percaya bahwa Tuhan melihat segala sesuatunya, bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kesehatan beliau ya Tuhan. Kami berdoa untuk makanan, minuman, bahkan juga obat yang dikonsumsi. Tuhan memberkati untuk membawa kesehatan kepada beliau. Bahkan juga perawat, dokter, dan juga keluarga yang merawat ya Bapak. Tuhan melalui mereka juga dapat membawa kesehatan kepada Bapak Erwin ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus mewujudkan kehendak-Mu di dalam kehidupannya. Demikian juga ya Bapa, untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam pemulihan kesehatan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Untuk saudari Mila Carmila Bapa, untuk Ferdi, untuk Franz, Skubert, bahkan juga Ibu Evangeline Novia Daud ya Tuhan Yesus. Bahkan juga untuk adik kami Daniel, untuk Ibu Moni Bapak, untuk Ibu Iwa, dan juga Bapak Suwanto Bapak. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menjamah mereka Bapak di dalam kondisi kelemahan tubuh mereka. Dan mereka mendapatkan sukacita yang daripadamu oleh karena Tuhan memulihkan mereka Bapak. Demikian juga untuk Ibu Rita Guat Bapak, untuk Ibu Ewet, bahkan juga untuk Yohanes, Leni, dan juga Ibu Lili Tuhan Yesus. Dan juga Bapak Hengki, dan kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan juga jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mereka dalam keadaan sakit, tapi kami tidak tahu ya Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati mereka, memberikan pemulihan yang sempurna bagi mereka ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik, dan kami juga serahkan kembali kepadamu Bapa untuk pelayanan anak-anak-Mu, para hamba-Mu di tempat ini Bapa. Kami serahkan Bapak Pendeta James Demani dan keluarga, Bapak Pendeta Erwin Daud ya Tuhan, dan juga keluarga Bapak Jaka Sianipar, Ibu Risberwati ya Tuhan, dan juga anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami percaya bahwa mereka ada di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, bahwa Tuhan boleh terus memakai mereka Bapa untuk menyatakan kehendak-Mu bagi kehidupan mereka, bahkan juga melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah mereka boleh terus teguh di dalam Engkau, mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatu ya Tuhan. Kami kembali menyerahkan kepadamu Bapa. Di dalam iman percaya kami oleh karena Kristus Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk misi anak-anak Kristen di Pegunungan Meratus ya Tuhan. Melalui Yayasan Peduli Meratus dan juga guru-guru TK di sana. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan mereka ke dalam kuat kuasa Tuhan. Apapun tantangan yang mereka hadapi, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahwa Tuhan senantiasa peduli kepada mereka. Bahwa Tuhan senantiasa turut campur tangan di dalam seluruh kehidupan mereka. Biarlah pertolongan dan kuasa Roh Kudus boleh senantiasa mereka nikmati Bapa di dalam memberikan pelayanan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini seru doa kami pada saat ini. Kami bersyukur untuk perkenanan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kehendak-Mu, dan menjawab setiap doa-doa kami ini di dalam waktu dan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Kami sudah berseru kepadamu hanya di dalam satu nama yang indah, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nyawaku diberikan, darahku
kita berdoa. Engkau ya Bapa di sorga telah turun menjadi manusia yang kami kenal di dalam Yesus. Dan dengan Roh Kudus Engkau tinggalkan di dunia menjadi alat untuk memperlengkapi semua orang, meraih keselamatan yang daripadamu ketika Engkau telah naik ke surga. Dan saat ini Roh Kudus-Mu yang berbicara atas setiap kami, menerangi dan menolong kami atas pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti kedalaman firman-Mu, bukan saja untuk mencerahkan pengetahuan kami, tetapi membentuk hati kami menjadi hati murid Kristus, dan memperlengkapi setiap langkah kami untuk semakin serupa dengan Engkau, berjalan dengan Engkau, dan melakukan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan kesempatan untuk menerima firman-Mu. Kami tahu Tuhan, ada banyak orang yang rindu mendengar firman-Mu hari ini, beribadah, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan oleh karena sakit penyakit, dan mereka mungkin berada di rumah sakit atau di tempat-tempat lain yang mengalami bencana alam atau gangguan-gangguan yang lain sehingga mereka tidak dapat beribadah. Tetapi kami mengucap syukur karena kami dapat bertemu dengan Engkau dan melakukan perintah-perintah-Mu untuk menguduskan hari Sabat, hari perhentian, hari beribadah kepada kami hari ini. Tolonglah kami Bapa supaya mengalami sukacita. Dalam nama Yesus kami menerima firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan, kita akan membuka satu bagian pembacaan firman Tuhan kepada kita dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Mari kita membuka firman Tuhan. Yang membawa Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya. Yang membawa handphone Android, silakan dibuka Alkitab di HP Androidnya. Dan selama kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita tidak berbicara-bicara. Sebab itulah kehendak Tuhan Bapak Ibu. Dan kita menjadi berkat bagi tetangga kiri kanan kita. Sebab ketika kita berbicara Bapak Ibu, mereka terganggu. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Silakan Bapak Ibu menyimak dan memperhatikannya. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Ayat 31. Kalau sudah menemukan katakan amin. Ada yang amin tapi tidak membuka Alkitabnya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku.
Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dengan tema Tuhan Allah Maha Pengampun. Kita sering mendengar pernyataan ini. Tuhan Allah Maha Pengampun. Kata maha menjelaskan lebih daripada pengampunan yang biasa-biasa. Lebih dari pengampunan yang terjadi secara manusiawi. Seperti kita mengampuni orang lain yang mungkin pernah menyakiti hati kita. Kita mengampuni. Tetapi maha di sini menunjukkan lebih daripada memberikan pengampunan, tetapi memberikan satu penjelasan bahwa maha itu bukan saja diampuni dan tidak diingat kesalahan-kesalahan itu, pelanggaran-pelanggaran itu, tapi justru memberikan kepadanya sesuatu yang lebih, yang sebelumnya dia tidak pikirkan dan dia tidak pernah perhatikan. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu keselamatan. Ayat yang kita baca ini menjelaskan isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan Allah tentang janji yang pernah dibuat oleh Tuhan Allah sendiri dengan bangsa Israel. Siapa bangsa Israel itu Bapak Ibu? Yaitu bangsa yang dipilih, bangsa yang dibentuk oleh Tuhan Allah sendiri melalui keturunan Abraham. Ya, Abraham dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim, satu tempat yang berada di daerah Irak sekarang. Dipanggil oleh Tuhan Allah ke negeri yang telah dia janjikan, yaitu negeri perjanjian, yaitu Yerusalem atau daerah Palestina sekarang. Tuhan Allah akan membentuk umat Israel melalui pemanggilan mereka. Tetapi kemudian Bapak Ibu saudaraku, dalam perjalanan waktu ratusan dan ribuan tahun, bangsa Israel mengingkari perjanjian mereka dengan Tuhan Allah. Mengingkari bahwa mereka umat Allah yang harus setia. Acap kali mereka melanggar perintah Tuhan. Dan itulah Bapak Ibu, perjanjian-perjanjian antara Tuhan Allah dan umat manusia yang diwakili oleh bangsa Israel pada waktu itu. Oleh inisiatif daripada Tuhan Allah, dari pihak Tuhan Allah, Bapak Ibu, disebutkan pada firman Tuhan oleh pemberitaan Nabi Yeremia yang kita baca hari ini. Dia memberikan perjanjian baru. Dia memberikan satu pernyataan yang baru kepada umat, dan dia memberikan, disebutkan di sana, pengampunan atas kesalahan dan tidak lagi mengingat dosa bangsa Israel. Tuhan Allah melakukannya sebab dirinya adalah Tuhan Allah yang Maha Pengampun. Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, inilah yang membedakan Tuhan Allah dengan ilah-ilah sesembahan manusia secara umum. Inilah yang membedakan Tuhan Allah itu yang memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan akulah aku, yang kemudian ditulis dengan 4 huruf YHWH, yang kita baca menjadi Yahweh, yang oleh bangsa-bangsa lain menyebutnya Yahova, dan lain-lain Bapak Ibu saudaraku.
yaitu mengampuni dosa. Jikalau ilah-ilah atau sesembahan berhala-berhala yang lain itu tidak pernah bisa mengampuni dosa, tapi selalu merujuk supaya dia disembah, sangat berbeda dengan Tuhan Allah. Dia memberikan pengampunan. Patung-patung itu tidak pernah memberikan pengampunan dosa. Malah justru kita disuruh mempersembahkan. Ketika kami melayani pada tahun 2000-an itu di Jakarta Barat, sangat banyak kami temukan rumah-rumah yang di depan rumahnya banyak patung-patung. Di dalam rumahnya ada patung dan di sana dibuat ada lampu-lampu. Betul ya? Saya nggak tahu di Banjarmasin apakah masih ada praktek yang begitu. Tiap-tiap pagi dinyalakan di sana hiop dan mereka membungkuk-bungkuk taruh. Betul ya? Namanya Pak. Ya. Meja Meja sembahyang. Betul. Secara rutin mereka mempersembahkan di sana persembahan-persembahan mereka. Tetapi tidak pernah orang berpikir, kenapa dia selalu kita sembah, tetapi dia tidak pernah memberikan persembahan kepada kita dan memberi pengampunan. Tidak pernah terpikir oleh banyak orang itu adalah benda mati. Ya. Itulah yang membedakannya, Bapak Ibu, saudaraku. Menurut kata orang di Gunung Kawi itu banyak sekali orang mempersembahkan persembahan-persembahan. Apakah dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, dalam bentuk lain-lain, lalu kemudian nanti mereka berpikir akan mendapat balasan dari yang mereka sembah. Katanya akan hangtau. Kalau dia buka toko, katanya akan tambah uangnya, mobilnya, semua yang ada padanya. Tambah. Ya, tambah rezekinya, tambah uangnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, tetapi tidak pernah sesembahan tadi memberikan pengampunan dosa. Dan dia selalu berpikir harus disembah. Itulah Bapak Ibu yang membedakan Tuhan Allah, yang sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa mengenal dia kecuali dia yang menyatakan dirinya. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, ketika dia memperkenalkan dirinya, dari mana kita tahu Tuhan Allah memperkenalkan dirinya, Bapak Ibu? Ketika dia mengizinkan firman-Nya ditulis oleh Musa. Sebab itulah Bapak Ibu saudaraku, Musa lah yang menulis firman Tuhan ini dengan di bawah ilham yang ketat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Alkitab ini tidak turun dari sorga secara utuh. Blok. Datang ke dunia menjadi kitab suci, ditulis tangan di sorga. Tidak demikian Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mengizinkan ditulis oleh hambanya Musa. Bapak Ibu saudaraku, dari firman Tuhan inilah kita mengerti tentang Tuhan. Dari firman Tuhan inilah kita mengerti tentang pengampunan. Dari firman Tuhan inilah kita hari ini mengerti tentang Roh Kudus. Dari firman Tuhan inilah kita hari ini mengerti betapa Tuhan itu adalah Allah Maha Pengampun. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, tanpa firman Tuhan kita tidak mengerti dirinya.
Tanpa firman Tuhan kita tidak pernah mengerti siapa dirinya, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudaraku, inilah pentingnya firman Tuhan kepada kita. Ya. Apa amanat khotbah ini kepada kita Bapak Ibu hari ini? Pertama, kita melihat pengampunan kesalahan kemungkinan masih bisa dilakukan oleh manusia. Saya bisa mengampuni, Bapak Ibu bisa mengampuni. Pada tahap tertentu kita masih bisa mengampuni. Tetapi mengampuni dosa kita tidak bisa kita lakukan. Inilah yang membedakan dengan ilah-ilah sesembahan lain. Sekaligus inilah yang membedakan diri kita dengan Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah yang bisa melakukannya, mengampuni dosa manusia. Sepanjang sejarah peradaban manusia, Bapak Ibu, Tuhan Allah telah mendemonstrasikan. Tuhan Allah telah membuktikan dalam sejarah peradaban manusia bahwa Dia mengampuni dosa manusia, Bapak Ibu, saudaraku. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, melanggar perintah Tuhan, Tuhan mengampuni dan memberikan jalan keluar atas dosa mereka. Seharusnya mereka mati karena melanggar perintah Tuhan. Tapi mereka diberi pengampunan dosa oleh Tuhan. Mereka diusir dari Taman Eden dan kemudian hidup mengelola bumi, tanah, dan akan kesakitan melahirkan dan seterusnya. Ada jalan keluar. Ketika Kain membunuh Habel, anak dari manusia pertama, Tuhan Allah mengampuni Kain dan memberikan jalan keluar atas kejahatannya. Kain tidak dihukum Tuhan dengan kematian, tapi diberikan tanggung jawab supaya menjadi manusia yang paham telah diampuni. Bahkan ketika kejahatan manusia itu semakin merajalela, Tuhan Allah memberikan pengampunan dengan memberikan kesempatan untuk diselamatkan dari air bah. Hanya keluarga Nuh yang selamat. Betapa Tuhan itu mengampuni Bapak Ibu. Diberikan kesempatan supaya selamat dari air bah. Tetapi hanya Nuh yang selamat. Nuh dan istrinya, 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan istrinya, berarti hanya 8 manusia yang selamat. Tapi Tuhan telah memberikan anugerah, pengampunan. Bahkan ketika kejahatan manusia itu semakin merajalela, sekian tahun lamanya manusia bertambah banyak setelah air bah. Dari keturunan anak-anak Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, menjadi banyak orang. Dan dosa juga semakin menjadi. Tuhan Allah tidak memusnahkan manusia. Tuhan Allah mengampuni dan memberikan jalan keluar atas menara Babel. Hanya mengacaukan bahasa manusia dari sana. Di menara Babel lah bahasa manusia dikacau balaukan Tuhan. Tuhan tidak memunahkan manusia. Bahkan ketika Tuhan Allah berinisiatif akan membentuk satu umatnya dengan maksud agar hidup dalam perjanjiannya dengan memanggil Abraham dari Ur Kasdim, dosa tetap terjadi dan Tuhan Allah mengampuni dosa dan pelanggaran mereka. Ya, dosa semakin banyak, tapi Tuhan memanggil Abraham. Dari Abraham, ya, anaknya Ishak. Dari Ishak, Bapak Ibu, anaknya 2, Esau dan Yakub. Dari Yakub 12 anaknya dari 4 istri. Dan Bapak Ibu saudaraku, 12 suku bangsa Israel. Apakah dosa sudah selesai? Bukan, makin banyak dosa. Sampai kemudian mereka ke Mesir karena kelaparan di tanah Kanaan. Bahkan sesudah menjadi satu umat dengan nama Israel dan kembali ke tanah perjanjian Kanaan. Kedua belas suku Israel dengan segala dosa dan pelanggaran mereka, mulai dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, Tuhan
tetap mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Sesudah tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian, bangsa Israel hidup makmur. Dosa dan pelanggaran mereka terhadap Tuhan, dan Tuhan tetap mengampuni pelanggaran dan dosa mereka. Tidak dipunahkan. Harusnya kan setiap berdosa langsung mati, Bapak Ibu. Sama seperti kita hari ini ketika melakukan dosa, harusnya kan mati langsung. Kalaupun kita masih hidup, berarti oleh karena anugerah Tuhan. Dari zaman hakim-hakim sampai ke zaman raja-raja, Tuhan tetap mengampuni dosa dan pelanggaran bangsa Israel. Bahkan atas seizin Tuhan, bangsa Israel dibuang beberapa kali ke tangan raja-raja tetangga mereka. Ke Babel, ke Persia, Tuhan tetap mengampuni dosa dan pelanggaran mereka. Tidak habisnya rahmatnya. Secara khusus pada zaman Nabi Yeremia yang kita baca tadi, Bapak Ibu, Tuhan Allah memberikan janji pengampunan dosa. Maka Bapak Ibu saudaraku, ketika dalam tata ibadah kita ada di sana 2 pengakuan dosa, mari praktekkan pengakuan ini sungguh-sungguh, supaya kita mengalami satu pembaharuan dan oleh belas kasih-Nya. Bukan saja sekedar kita hidup bernafas sampai hari ini, tapi kita selalu mendapat berkat yang baru. Semuanya dilakukan oleh Tuhan Allah karena 2 hal. Pertama, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia memiliki karakter mengampuni. Tuhan Allah tidak mempunyai karakter pendendam. Tuhan Allah kita itu penuh belas kasih. Dan Tuhan Allah kita itu baik adanya, Bapak Ibu. Itulah sebabnya siapakah kita yang hari ini tidak menyadari kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu kepada kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, dengan kasih setianya, tidak ada Allah yang seperti Dia. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan yang kita sembah ini. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita menyepelekan Dia. Kadang-kadang kita menyinggung dan melukai hatinya. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Semua dilakukan oleh Tuhan Allah karena Dia adalah Tuhan yang mengampuni. Puncak dari pengampunannya adalah dengan rela memberikan dirinya disalibkan untuk dan demi kita manusia berdosa. Kembali lagi Bapak Ibu, Tuhan Allah itu sebenarnya pemilik alam semesta. Dia bisa duduk-duduk. Dia bisa hanya duduk di kursi tahta kerajaannya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Dia tinggal perintahkan, hangus, masuk neraka. Tapi Tuhan tidak mempraktekkan itu. Tuhan lebih daripada yang kita pikirkan, Dia malah datang ke dunia. Kebayang gak Bapak Ibu, Tuhan Allah pemilik alam semesta. Bapak Ibu cuma punya 1 rumah, 1 mobil saja sudah sombongnya minta ampun. Punya pendidikan seupil aja sudah minta ampun sombongnya. Padahal Tuhan kita itu pemilik semesta. Dia hanya berkata dalam perjanjian lama yang ditulis oleh firman Tuhan oleh Musa, dabar, jadilah, terjadi. Bisa Bapak Ibu katakan sekarang, dabar di luar sana, jadi uang segepok, makanan semeja. Ada? Tidak bisa. Tapi Tuhan berkata, dabar, jadilah. Jadi. Tuhan mencipta dalam 6 hari Bapak Ibu. Dia hanya kumpul-kumpulkan dari debu. Dia tiupkan nafasnya ke dalam debu itu. Hidup.
jadi manusia, itulah manusia pertama, Adam. Pada saat yang sama, hari ke-6, diambil tulang rusuk Adam. Tidak kesakitan, tidak melalui operasi, nggak ada anestesi di sana, meja operasi. Langsung diambil dari salah satu tulang rusuk Adam. Belum jadi manusia. Sama seperti Adam, tapi jenis kelaminnya perempuan, wanita. Maka Bapak Ibu bersukacita. Kalau kita hari ini laki-laki, bersukacita dengan kelaki-lakiannya. Kalau wanita, bersukacitalah dengan kewanitaannya. Jangan pernah mau laki-laki mau jadi wanita. Wanita mau menjadi laki-laki. Ya. Jangan pernah mau kedua-duanya. Saya Tuhan maulah kedua-duanya. Ya wanita, ya laki-laki. Kalau kita laki-laki bersyukur. Kalau kita perempuan bersyukur. Karena keduanya dipersiapkan Tuhan untuk saling melengkapi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Dia. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, mari kita menghormati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau ibadah jangan kita bicara-bicara. Ini kedua kali loh dari mimbar diingatkan. Jangan kita datang ke rumah Tuhan tambah dosa. Kita datang ke rumah Tuhan untuk menghapuskan dosa. Amin. Jangan nanti datang ke rumah Tuhan malah tambah dosa. Biarlah iblis bekerja di luar sana. Tapi jangan sampai masuk ke dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa-kuasa si jahat, si iblis dihancurkan. Amin. Ya, mari kita memuliakan Tuhan. Amin. Kalau ada handphone kita, di stop dulu handphone itu. Mari kita fokus kepada firman Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan harus datang dan membawa berkat. Jangan nanti pulang, apa yang dapat dari rumah Tuhan? Ya, kami ngobrol-ngobrol dengan tetangga saya di ibadah itu. Apa firman Tuhan yang didapat? Tidak ada. Sia-sia Bapak Ibu. Sudah penyakit pandemik di sekitar kita berkeliaran. Kita datang ke rumah Tuhan sudah dalam perjuangan pergumulan. Lalu kita nggak menghargai, menghormati Tuhan. Di mana lagi Bapak Ibu tempat kita memuliakan Tuhan? Colek kiri kananmu, jangan bicara-bicara lo, bilang gitu. Colek kiri kanannya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, semua karena pengampunan Tuhan. Bahkan hari ini ketika kita berada di tempat ini juga karena pengampunan Tuhan. Di sekitar kita nggak bisa lihat mana virus. Ya, apakah dia ada di sana, apa di sini, apa di mana-mana, kita nggak tahu. Tapi Tuhan dengan belas kasih-Nya menjaga kita, sehingga kita tidak tertular virus, Bapak Ibu. Oleh karena itu perkataan Tuhan Yesus yang pertama, ketika Dia disalibkan, yang adalah Tuhan Allah yang mau menjadi manusia itu, ialah pengampunan. Betapa Allah itu Bapak Ibu dari pemilik alam semesta mau menjadi manusia itu sudah turun beberapa derajat. Kalau Bapak Ibu pernah menjadi manajer di kantor, kalau pernah Bapak Ibu pernah menjadi sesuatu jabatan kita terima, diturunkan setingkat saja, kita pasti tidak terima. Apakah ada seorang manajer yang bekerja di kantor lalu besok terus diperintahkan berpindah menjadi office boy aja, tukang sapu, tukang ngepel gereja, kantor? Apakah bisa? Mau? Semua orang pada prinsipnya tidak mau. Pendeta saja kalau sudah ditapis pendeta diturunkan menjadi guru Injil, dicopot penapisannya, turun dulu menjadi guru Injil. Tidak ada yang mau. Apalagi Tuhan Allah yang adalah pemilik alam semesta datang ke tempat manusia dan menjadi manusia. Itu enggak terkira berapa tahapan yang Dia lalui dalam
penurunan itu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan lakukan demi yang namanya saya dan Bapak Ibu, manusia yang berdosa. Di dalam kemanusiaannya Bapak Ibu, Tuhan tadi sudah menjadi manusia. Dia lahir datang juga bukan di istana. Dia lahir di kandang domba. Pada waktu lahir dia bukan di rumah sakit. Dia ditaruh di tempat palungan. Kalau orang pada umumnya lahir dibungkus dengan kain yang steril, yang baru belum pernah dipakai. Ini dia dibungkus dengan lampin. Bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu sederhana, lampin. Itu adalah pakaian yang sudah usang. Itulah membungkus Tuhan waktu dilahirkan oleh perawan Maria. Bapak Ibu saudaraku, saudara kita di Katolik mengatakan Maria tetap perawan setelah melahirkan Yesus. Salah. Ya, anak pertamanya menurut kedagingan adalah Yesus. Anak berikutnya Yakobus dan seterusnya bersaudara, saudara-saudara Yesus secara daging. Ya itu Bapak Ibu. Makanya kalau berdoa kita tidak melalui perawan Maria. Enggak perlu kita berdoa kepada Tuhan dengan perantaraan sogok melalui mamahnya. Tapi langsung kepada Yesus Bapak Ibu. Perkataan Tuhan Yesus yang pertama ketika dia disalibkan. Bukan dikatakan di sana, Bapak Ibu saudaraku, carilah uang. Atau dikatakan dirikanlah gereja. Tidak Bapak Ibu. Perkataan Tuhan Yesus yang pertama di kayu salib ketika dia sudah disalibkan adalah pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam penderitaan disalibkan, Tuhan memberikan pengampunan. Dalam keadaan tersakiti, sengsara di kayu salib itu, Tuhan memberikan pengampunan. Terkadang Bapak Ibu ketika kita dalam kesakitan, kesulitan, penderitaan, kita mencari kambing hitam. Siapa yang mau kita salahkan? Kenapa begini? Inilah karena suamiku. Kenapa begini? Inilah karena istriku. Bapak sih tidak tahu istri saya seperti apa. Yang kawin sih itu kok malah nggak tahu karakter istrinya. Kan lucu. Tuhan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Ini perkataan Yesus di kayu salib yang pertama. Lalu Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan, apa aplikasinya kepada kita? Apa penerapannya kepada kita Bapak Ibu, saudaraku? Sebab dia telah mengampuni setiap kita, maka tidak ada kata lain bagi kita, maka kita juga harus mengampuni. Adakah saat ini kita tidak bisa mengampuni Bapak Ibu? Ada orang Bapak Ibu bisa mengampuni orang lain, tapi dia nggak bisa mengampuni dirinya. Mengampuni diri kita adalah sama halnya dengan kita mengampuni orang lain dan atas kesalahan orang lain. Apa pengampunan yang dimaksud Tuhan terhadap diri kita Bapak Ibu? Pertama, kita harus mengerti diri kita ini adalah orang berdosa yang hanya mengalami kemerdekaan penebusan dosa oleh darah salib Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang menganggap dirinya saat ini enteng-enteng aja, itu kebangetan orang itu. Dia harus sadar kita ini orang berdosa Bapak Ibu. Bahkan dalam firman Tuhan yang lain disebutkan kita diperanakan dari dosa. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan kita dimerdekakan dari dosa. Bukan oleh jasa-jasa kita, tapi oleh karena penebusan yang Yesus lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu.
Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 8 menyebut, ketika kita masih berdosa, Dia telah menebus kita. Maka tidak ada kata lain bagi kita untuk mengampuni diri kita. Terimalah diri kita apa adanya. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak kaya raya secara materi, jasmani, materi, terima Bapak Ibu. Jangan pernah ada berpikir gini, ketika nanti saya di dalam Kristus saya akan bertambah. Mobil saya jadi 3, 4, rumah saya tambah jadi 5. Kalaupun Tuhan berikan, itu adalah bonus. Tapi kalaupun Tuhan tidak berikan, Yesus itu sendiri sudah bonus kepada kita. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, maka kita mengampuni diri kita, artinya menerima diri kita apa adanya. Saya nggak pernah berpikir-pikir kenapa saya jadi pendeta. Kenapa saya tidak seperti rekan saya menjadi pejabat? Masuk pegawai negeri sipil nanti menjadi pejabat. Atau menjadi seperti teman saya, berdagang, kaya raya. Atau menjadi seperti teman saya yang pebisnis. Sering-sering keluar negeri karena bisnis. Kalau saya masih mempersoalkan yang begitu sekarang Bapak Ibu, berarti saya tidak mengampuni diri saya. Saya sudah menerima diri saya seperti ini apa adanya. Yesus lebih daripada harta benda bagi saya. Berarti kita pertama mengampuni diri kita Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya tidak pernah menyesal, tidak pernah menjadi dokter. Kenapa ya saya dari dulu tidak menjadi sekolah kedokteran? Enggak saya sesali. Saya menerima diri saya, SMA masuk jurusan IPS. Kuliah masuk fakultas sastra. Kemudian masuk sekolah teologi. Saya melihat itu anugerah-anugerah Tuhan Bapak Ibu. Yang penting ketika dipercayakan Tuhan kepada saya sesuatu tanggung jawab, saya memperlakukannya dengan penuh hikmat dan mempersembahkan itu untuk Tuhan. Sehingga tidak ada penyesalan dalam diri saya. Apakah Bapak Ibu memahami hari ini betapa baiknya Tuhan atas diri Bapak Ibu? Kalau hari ini baru kita bertemu Tuhan Yesus di masa tua kita, jangan merasa kecil hati dengan mereka yang terdahulu. Sebab di hadapan Tuhan bukan soal siapa duluan di dalam Yesus, tetapi soal siapa duluan yang mau menyenangkan hatinya. Amin Bapak Ibu. Bukan soal, oh saya lebih dulu Kristen dari kau, harusnya saya lebih rohani daripada kau. Tidak boleh begitu. Siapa yang lebih dulu menyenangkan hati Tuhan? Ada yang terdahulu menjadi terkemudian kok. Ada kok yang terkemudian menjadi terdahulu. Pokoknya di dalam Yesus kita diajarkan menerima diri kita apa adanya. Dan sisa-sisa usia kita ini kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan melayani Tuhan, berbakti untuk Tuhan. Sampai suatu saat Bapak Ibu seperti saya mengenang seorang pelayan Tuhan yang begitu setia zaman lalu. Saya selalu menyaksikan kebaikannya. Dan demikian juga dengan orang-orang terkemudian akan menyaksikan pelayanan saya dan semua keadaan-keadaan saya. Saya rindukan suatu saat banyak orang berkata di Immanuel Banjarmasin ini, dulu pernah ada orang tua di gereja kita yang mengayomi, yang bersaksi tentang Tuhan, yang selalu memuji Tuhan. Bukan saja masuk YouTube, tetapi juga dia selalu bersaksi menguatkan melalui persembahan puji-pujiannya. Dulu, kata mereka yang 50 tahun yang akan datang. Jangan sempat nanti Bapak Ibu, orang-orang yang terkemudian berkata, dulu ada orang tua, tanda petik, kurang ajar banget. Jangan sampai nanti ada 50 tahun yang akan datang. Dulu di GMI Immanuel Banjarmasin ada orang tua, tidak contoh banget, kata. Amin Bapak Ibu.
Kita mau nanti anak-anak muda ini mengingat kita. Dulu ada pendeta kami yang selalu berkhotbah berapi-api. Dulu ada liturgis kami luar biasa dipakai Tuhan. Dulu ada begini begitu, dulu ada begini begitu yang baik. Jangan sampai nanti disebut misalnya oleh anaknya Yohanes ya. Ya Yohanes. Dulu ada AI di gereja kami. Oh, cerewet amat. Gosip mulu. Di ibadah pun tidak pernah mau diam. Jangan sampai begitu Bapak Ibu ya. Tapi dulu ada tante-tante di gereja kami. Luar biasa. Menjadi berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Kita mengampuni diri kita dan menerima diri kita padanya. Kita juga bisa mengampuni orang lain karena Yesus. Mengampuni banyak orang di sekitar kita karena Yesus. Dan penutup dari khotbah ini, mengampuni ini adalah perintah Bapak Ibu. Bukan himbauan atau dorongan, saran. Ampuni. Orang yang sukses dalam hidupnya diukur dengan rohani. Seberapa dia bisa mengampuni dirinya di hadapan Tuhan. Dan seberapa dia mengampuni orang di dalam hidupnya. Dan ketika Tuhan memanggil dia, tidak ada lagi di wajahnya ingat-ingat sesuatu. Saya pernah melihat orang yang meninggal Bapak Ibu, jemaat kita di Jakarta. Waktu di rumah sakit itu kan, waktu sakit, Pak Pendeta, Boksu, Mukse, datanglah, doakan, orang tua kami sudah kritis. Saya datang ke rumah sakit itu, dan kita perjamuan terakhir. Setelah selesai perjamuan, saya tanya, masih ada enggak yang mengganjal di hati Aceh? Tidak ngomong, tapi wajahnya udah mulai berubah. Wajahnya langsung berkerut-kerut. Boleh saya contohkan ya, begini wajahnya. Gitu. Langsung apa yang terjadi Bapak Ibu? Nyit, nyit. Bunyi itu apa? Kompresor itu, apa namanya? Datar. Terus datang suster. Tuk-tuk-tuk. Dicek. Terus dia tutup matanya. Diginikan. Bapak Ibu, orang tua Bapak, Ibu sudah meninggal katanya. Dicek semua nggak ada lagi. Lalu saya angkat tangan saya, nyanyi saya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita menyanyi. Lalu anaknya yang perempuan bertanya, Pak Pendeta, Boksu, kenapa menyanyi? Bapak saya meninggal. Ya apa yang mau kita lakukan? Kan memuji Tuhan. Dia bilang, lihatlah wajahnya mengkerut begitu. Ya kan tadi waktu perjamuan udah kita tanya, ada enggak yang masih mengganjal? Arti tidak dia selesaikan, ada dendam kesumaknya pada seseorang. Karena di saat yang lain Bapak Ibu, saya mendampingi orang yang meninggal. Begini wajahnya, saya contohkan ya. Bapak Ibu, lihat wajah ini baik-baik. Nanti kalau Bapak Ibu wajahnya begini, mantap. Setelah saya ngomong-ngomong ke dia, dan kita perjamuan, masih kita nyanyi-nyanyi, dia senyum. Terus suaminya panggil, Pi. Papi kok diam amat katanya, diam aja, Pi. Lemas, badannya masih hangat, wajahnya senyum. Rupanya udah meninggal. Bapak Ibu pilih yang mana? Kalau dipanggil Tuhan pilih yang mana? Yang pertama, apa yang kedua? Kenapa? Karena sudah berdamai dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang menyangkut di dunia ini. Sudah dilepaskan pengampunan. Dan dia tidak menunggu. Oh Tuhan, udah dia lihat Tuhan Yesus. Langsung dia menyongsong. Tapi yang satu lagi dilihat Tuhan Yesus, dia mengkerut. Seperti di Lukas pasal 16. Pengen pergi ke saudara-saudaranya. Ke tengah dunia kembali supaya mereka jangan sampai masuk ke dalam tempat itu. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Mengampuni adalah perintah Tuhan. Ampuni orang tua.
Kalau sudah mati jangan lagi ngomong-ngomong mengampuni ya. Kalau masih hidup maksudnya datang memberi pengampunan. Kalau sudah mati jangan pergi ke kuburannya. Dulu kan ini terjadi masalah di antara kita ya, sekarang saya mau mengampuni. Mari kita saling mengampuni. Dia ngomong-ngomong di kuburan itu. Gak boleh. Nanti datang nyaru iblis. Ya saya mengampunimu. Kalau sudah mati sudah hilang, putus hubungan kita. Pengampunan selagi kita masih hidup. Jadi selagi masih hidup dengan orang yang hidup, berikanlah pengampunan. Amin. Ada yang masih belum diampuni, orang tuanya mungkin, yang menelantarkan dia, atau sekeluarganya, atau siapa yang menyakiti. Kalau orang tua atau anaknya nakal dan jahat kepada dia, mencuri uangnya, harus diampuni. Saya mengampunimu. Kalau masih ada orangnya, kasih tahu, saya mengampuni. Tapi harus tulus, jangan besok diungkit lagi. Kan saya dulu mengampuni masih 3/4, 1/4 lagi masih saya pegang. Tidak bisa, mengampuni harus tuntas. Amin. Ya, mari kita mengampuni sebab Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Amin. Kita naikkan satu pujian Bapak Ibu, mengampuni lebih sungguh. Mungkin diiringi gitar. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Katakan Tuhan terlebih dahulu. Mengampuni kepadaku, mengampuni lebih dulu. Sekali lagi mengampuni. Ya Tuhan, kami membuka mulut kami menyatakan pengampunan lebih sungguh. Siapapun yang kami ingat hari ini yang melukai, yang memberikan kami dendam, hari ini kami lepaskan pengampunan kepada mereka di dalam nama Yesus. Sekarang kita mau mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Katakan Tuhan lebih dulu. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita semua menyanyi mengasihi. Kepadaku mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu saudaraku, apakah saat ini engkau belum mengampuni orang yang melukai atau membuat hidupmu kesulitan dan mengalami penderitaan? Jikalau engkau mengalami itu hari ini dan kau belum lepaskan pengampunan dan menginginkan pendeta berdoa untukmu, mari engkau maju ke depan. Saya berdoa secara khusus agar engkau bisa melepaskan pengampunan. Jikalau engkau tidak ada yang mau diampuni atau pengampunan, saya akan berdoa buat Bapak Ibu saudara. Dan ini antara kita dengan Tuhan pribadi, tidak perlu didiskusikan.
Mari kita hormat dengan hadirat Tuhan. Ini antara urusan kita pribadi dengan Tuhan. Ini bukan di pasar. Ini bukan di rumah. Ini di tempat ibadah. Allah dalam roh hadir di tempat ini. Mari kita hargai hadirat Tuhan. Baik kita yang sudah lama menjadi Kristen, menjadi teladan semestinya kepada yang baru. Jangan mengeraskan hati. Atau orang Kristen yang baru ini ikut Tuhan. Jangan dengarkan kiri kanan yang mengganggu konsentrasimu. Ini antara urusan kita setiap pribadi dengan Tuhan. Jikalau engkau merindukan pertolongan Tuhan, taruh tangan di dadamu, biar saya dari mimbar melihat dan mendoakan Bapak Ibu, saudara. Mari kita berdoa. Mari kita hikmat Bapak Ibu. Jangan membuat seperti kita di pasar, di arisan, atau di rumah. Kita sedang menghadap hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu sadarilah betapa Dia telah mengampuni kita. Mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Kita berdoa. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dengan kuasa urapan yang daripadamu ya Tuhan. Bagi setiap jemaat-Mu yang menaruh tangan di dada mereka, tanda mereka membutuhkan pengampunan-Mu lebih dalam, sehingga mereka mengalami pengampunan yang luar biasa kepada orang-orang di sekitar mereka di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa dengan kuasa urapan-Mu, berkatilah mereka mengalami kemenangan atas pengampunan, sehingga mereka tidak terintimidasi oleh iblis, sehingga rela mengampuni dengan sukacita dalam nama Yesus. Oh Bapa, terima kasih. Ya Yesus dan Roh Kudus, Roh-Mu bekerja, sehingga setiap saudara kami yang hari ini tersungkur di kaki-Mu Tuhan, dengan menaruh tangan di dada mereka, mengalami kesembuhan dalam nama Yesus, mengalami pengampunan dan melepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga mereka mengalami kemenangan hari ini. Tidak ada yang mengikat mereka, karena Engkau telah membebaskan mereka dalam kepahitan, sehingga melepaskan pengampunan atas suami, atas orang tua, atas saudara, atau siapa saja, atau atas pengampunan diri mereka sekarang ini di dalam nama Yesus. Kami sungguh bersukacita dengan lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berterima kasih karena anugerah-Mu. Termulia nama-Mu Bapa. Kami amini janji-Mu telah membebaskan kami dari ikatan roh-roh kepahitan, dan kami mengasihi, mengampuni lebih sungguh. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, saudara, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan.
dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kami serahkan waktu bagi Bapak Ibu yang mempunyai kerinduan untuk kesaksian atau persembahan pujian. Tidak ada, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita mengumpulkan persembahan kita dan satu kantung persembahan untuk panitia pemeliharaan harta benda. Kita harus membawa berita. Diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah persembahan yang kami kumpulkan, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain persembahan kami, agar itu digunakan menjadi alat berkat di tanganmu untuk perluasan Injil Kerajaan-Mu. Berkati setiap tangan yang mempersembahkannya, Engkau memberkati di dalam pekerjaan, usaha, dan kesehatan mereka semua, sehingga tidak ada satupun yang berkekurangan, karena Engkau yang menopang dan menolong ya Tuhan. Termulia namamu Bapa karena kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin.
Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh pribadi, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Kita bersalam-salaman dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.